Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Pak Ahmad dan Bu Aminah. Keluarganya hidup sederhana, hanya mengandalkan penghasilan dari bertani dan berdagang kecil-kecilan di pasar desa. Meskipun hidup pas-pasan tuan-tuan sekalian, Arif tumbuh menjadi anak yang rajin, berbakti dan memiliki impian yang besar. Dalam mimpinya, suatu hari nanti, ia ingin membawa kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Inilah kisah seorang anak petani dengan judul Langkah Kecil Menuju Mekah. Sejak kecil, Arif sering mendengar cerita dari orang tuanya tentang betapa mulianya ibadah haji. Pak Ahmad dan Bu Aminah selalu bermimpi untuk bisa pergi ke Tanah Suci, tetapi keterbatasan ekonomi membuat mimpi itu terasa mustahil baginya. Arif pun bertekad untuk mengubah keadaan. Ia yakin bahwa suatu hari nanti akan menjadi jalan bagi orang tuanya untuk mewujudkan impian mereka. Maka tuan-tuan sekalian, setelah lulus SMA, Arif memutuskan untuk merantau ke kota besar. Ia bekerja keras sebagai buruh bangunan di siang hari dan belajar di malam hari. Ia juga mengambil kursus keterampilan komputer secara otodidak. Maka setelah beberapa tahun, Arif berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah perusahaan swasta. Ia tidak pernah lupa dengan tujuannya, yaitu menabung setiap gajinya untuk membiayai ibadah haji orang tuanya. Maka tahun demi tahun tuan-tuan sekalian, Arif terus bekerja keras dan berhemat. Ia bahkan rela tidak membeli barang-barang mewah untuk berliburan seperti teman-temannya. Semua uangnya ia tabung dengan tekun. Bahkan ia juga rajin berdoa dan beribadah, memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam mewujudkan impiannya. Suatu hari, setelah hampir 10 tahun merantau, Arif merasa tabungannya sudah cukup. Maka ia pun pulang ke desa dan mengumpulkan kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu dan bapak, tabungan saya sudah cukup. Dan tahun ini kita akan pergi ke Mekah bersama-sama. Pak Ahmad dan Bu Aminah terkejut sekaligus haru mendengar kabar itu. Air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa anak mereka yang dulu hanya seorang pemuda desa, kini telah berhasil mewujudkan mimpi besar keluarga mereka. Setelah melalui persiapan yang matang teman-teman semua, akhirnya tiba saat yang dinantikan. Arif dan kedua orang tuanya berangkat ke Mekah. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Pak Ahmad dan Bu Aminah tidak bisa menahan tangis. Mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, terutama atas keberhasilan dan kebaktian anak mereka. Di Tanah Suci teman-teman semua, Arif merasa bahagia luar biasa. Ia tidak menyangka bisa berhasil membawa orang tuanya ke Mekah, tetapi juga bisa merasakan kebersamaan yang penuh makna dalam menjalankan ibadah haji. Pak Ahmad dan Bu Aminah pun tidak henti-hentinya mendoakan Arif, memohon agar Allah membalas semua pengorbanan dan usahanya. Teman-teman semua, setelah pulang dari Mekah, kehidupan Arif dan keluarganya berubah menjadi lebih bermakna. Mereka kembali ke desa dengan hati yang penuh syukur dan ketenangan. Pengalaman spiritual di Tanah Suci telah mengukuhkan ikatan batin antara Arif dan kedua orang tuanya. Pak Ahmad dan Bu Aminah sering bercerita tentang pengalaman mereka di Mekah kepada tetangga dan kerabatnya. Sementara Arif semakin dihormati dan dijadikan panutan oleh pemuda-pemuda di desanya. Namun, Arif tidak berhenti di situ teman-teman semua. Ia merasa bahwa keberhasilannya membawa orang tuanya ke Mekah hanyalah awal dari perjalanan hidupnya. Ia ingin melakukan lebih banyak hal untuk membantu orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung di desanya. Maka Arif pun mulai memikirkan cara untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Suatu hari teman-teman semua, Arif mengumpulkan beberapa pemuda di desa untuk berdiskusi. Ia menceritakan pengalamannya merantau, bekerja keras dan akhirnya bisa mewujudkan impian keluarganya. Ia ingin menginspirasi mereka untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu berusaha mencapai cita-cita.
Arif juga menawarkan bantuan untuk mempelajari mereka tentang keterampilan dasar komputer dan bahasa Inggris yang ia pelajari selama merantau. Ujarnya, kita harus mulai dari hal kecil. Jika kita punya keterampilan, kita bisa membuka peluang baru untuk diri sendiri dan keluarga, ujar Arif kepada pemuda desa. Banyak pemuda yang antusias dengan ide Arif, teman-teman semua. Mereka pun mulai berkumpul di rumahnya setiap malam untuk belajar. Arif mengajari mereka dengan sabar, meskipun ia juga harus bekerja di siang hari. Dan perlahan-perlahan, keterampilan para pemuda itu meningkat dan beberapa di antaranya bahkan mulai mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai tenaga administrasi di kota terdekat. Selain itu, teman-teman semua, Arif juga memikirkan cara untuk meningkatkan perekonomian desa. Ia melihat potensi besar dalam produk-produk lokal seperti kerajinan tangan dan hasil bertani. Bersama pemuda desa, ia mulai merancang rencana untuk memasarkan produk desa secara online. Mereka membuat akun media sosial dan toko online untuk menjual kerajinan tangan buatan warga desa. Awalnya, teman-teman semua, usaha ini tidak mudah. Mereka harus belajar banyak tentang pemasaran digital dan meluangkan waktu untuk mempromosikan produk-produk mereka. Namun, berkat ketekunan dan kerjasama, lambat laun pesanan mulai berdatangan. Produk-produk desa mereka pun mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keberhasilan ini membuat warga desa semakin bersemangat. Mereka mulai melihat bahwa ada harapan untuk meningkatkan taraf hidup tanpa harus meninggalkan desa. Maka Arif pun merasa bangga karena bisa berkontribusi bagi kemajuan tempat tinggalnya. Namun teman-teman semua, di balik kesuksesannya, Arif tetap rendah hati. Ia selalu mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa semua keberhasilan yang ia raih adalah berkat izin Allah dan doa kedua orang tuanya. Ia juga tidak lupa untuk terus berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Setiap kali ada keuntungan dari usaha online mereka, Arif selalu menyisihkan sebagian untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu di desanya. Dan beberapa tahun kemudian, desa Arif berubah menjadi tempat yang lebih maju dan mandiri. Banyak pemuda yang tidak lagi merantau karena mereka bisa mendapatkan penghasilan di desa sendiri. Dan bahkan Pak Ahmad dan Bu Aminah pun semakin bahagia melihat anak mereka menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Suatu malam saat duduk bersama di teras rumah, Pak Ahmad berkata kepada Arif, "Nak, ayah dan ibu bangga kepadamu. Tidak hanya karena kau berhasil membawa kami ke Mekah, tetapi juga karena kau telah menjadi berkah bagi desa ini." Maka Arif pun tersenyum, "Ini semua berkat doa ayah dan ibu. Saya hanyalah berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang Allah berikan." Teman-teman semua, meskipun kisah Arif penuh dengan keberhasilan dan inspirasi, perjalanan hidupnya tidaklah mulus, teman-teman semua. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus ia hadapi, dan salah satu hal yang tersulit dialaminya adalah merasa sendiri dan tertekan saat merantau. Ketika Arif memutuskan untuk merantau ke kota besar setelah lulus SMA, ia meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, keluarga, teman-teman, dan lingkungan desa yang penuh kehangatan. Dan di kota, ia mulai hidup baru dari nol. Awalnya, Arif tinggal di sebuah kamar kos yang sempit dan sederhana bersama beberapa orang asing. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan yang sangat melelahkan secara fisik. Setiap hari ia harus bangun pagi buta dan pulang larut malam dengan tubuh yang pegal-pegal. Selain kelelahan fisik, Arif juga merasakan tekanan mental yang besar. Ia sering merasa kesepian dan rindu pada keluarganya. Terkadang, ia hampir menyerah dan ingin pulang ke desa. Namun teman-teman semua, setiap kali ia mengingat mimpinya untuk membawa orang tuanya ke Mekah, ia kembali menguatkan diri. Bahkan selain itu, Arif juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang di kota bersikap baik. Ia pernah ditipu oleh seorang rekan kerja yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, tetapi pada akhirnya justru menghilang setelah Arif memberikan uang tabungannya sebagai jaminan.
Apa pelajaran dan tantangan Arif yang bisa dapat kita ambil teman-teman semua? Tantangan yang dihadapi Arif mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Setiap orang pasti akan menghadapi rintangan dan kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Namun, dengan tekad yang kuat, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, semua itu bisa diatasi. Arif membuktikan bahwa meskipun hidup terasa berat, mimpi tetap bisa diwujudkan asalkan kita tidak pernah menyerah dan selalu berusaha dengan tulus.